Dianggap parasit keluarga. Bab 143. Di sini sudah enggak ada janda, kenapa Mbah masih saja berkelana? Singgung Ibu Kalsum sembari menyuapi Daim lantaran bocah itu sudah kelaparan, tak kuat menunggu Kalandra dan Pasana. Terlebih di meja mereka, menu makan untuk Daim sudah tersedia. Siapa tahu ada yang mau jadi janda atau malah menjandakan diri, Bu DPR. Balas Pak Haji yang kemudian duduk di sebelah Sofia. Menjandakan diri demi aki-aki yang enggak jelas dan kalau sudah dapat pun langsung dilepeh. Beneran harus mikir ulang. Sewot Ibu Kalsum. Ya iya, beneran harus mikir ulang. Mikir ulang kenapa enggak sejak lama kenal terus nikah sama saya. Hahaha. Tanggap Pak Haji makin membuat Ibu Kalsum menanggapi dengan sewot. Oh, iya, Sof. 2 minggu lagi kan cucu saya mau sunat, lanjut Pak Haji. Ketika Sofia langsung menyimak dengan serius, tidak dengan Ibu Kalsum yang malah bertanya, yang sunat beneran cucu, apa malah Mbah Haji? Cuculah. Kalau punya saya disunat lagi, yang ada abis. Nanti yang ada saya jadi pakai rok. Pakai lipen dan otomatis satu geng sama si Fajar and Wariem. Balas Pak Haji dan langsung membuat Ibu Kalsum maupun Sofia yang sedang galau total, terbahak. Tapi kayaknya lucu loh, Mbah kalau mbahnya pakai rok. Pakai lipen, lipstick. Terus bajunya yang bikin masuk angin. Tanggap Ibu Kalsum. Kayaknya langsung jadi Wariem idaman lah ya. Balas Pak Haji dengan bangganya dan langsung membuat tawa Ibu Kalsum makin menjadi-jadi. Bentar, jangan bercanda dulu. Ini beneran serius, semacam terobosan baru. Gini loh, Sof. Niat hati ingin saya sampaikan, kepadamu yang pernah sangat saya cintai. Loh, kok mendadak nyanyi? Pak Haji yang sempat meminta Sofia apalagi Ibu Kalsum diam, malah terbahak sendiri. Oke, sekarang saya serius. Saya berniat menyewa rumah makan ini buat resepsi kitanan cucu. Karena tamu undangannya lumayan, saya sengaja minta tukang tendang. Jadi, kalau tamunya habis salaman terus beres makan, tuh tukang tendang langsung berakhir. Tendang tuh tamu yang sudah beres, biar enggak lama-lama di sini. Biar enggak sempit banget gitu. Jelas Pak Haji. Sofia dan Ibu Kalsum tetap belum bisa sepenuhnya serius karena keduanya pun masih sibuk menahan tawa. Setelah berdeham guna meredam tawanya, Sofia berkata, kalau memang mau ada semacam resepsi, bisa dikondisikan, Mbah. Yang penting ada duitnya, Mbah. Ada harga, ada barang. Nanti depan rumah makan bisa diteratak. Dihias kayak di hotel-hotel pas Mbak Sofia sama Mas kala nikahan, yakin Ibu Kalsum. Kira-kira, itu bakalan habis berapa harga, Sof? Bu DPR. Soalnya kalau hanya 10 juta, saya lemes soalnya saya maunya yang ratusan juta. Hahaha. Pak Haji kembali tertawa lepas. Sombong. Sindir Ibu Kalsum. Nanti sekalian ditotal, ya. Syukur-syukur ada bonusan janda cantik. Sewa rumah makan, dapat bonus janda cantik. Lanjut Pak Haji makin bersemangat. Janda lagi, janda lagi. Sebal Ibu Kalsum yang kemudian kembali fokus menyuapi Daim. Kalau Mbah memang mau, nanti langsung kita bahas sama suami saya. Sama papa mertua saya juga biar lebih terarahkan, ucap Sofia. Mau, Sof. Saya beneran serius. Tapi nanti saya juga undang Jihan, ya, buat bawa es gepluk kep gajah duduknya. Soalnya cucu-cucu saya apalagi yang sunat ini, demen banget sama esnya gajah Jihan. Yakin Pak Haji? Apa yang Pak Haji katakan barusan sampai membuat Ibu Kalsum menangis menahan tawa. Bu DPR kenapa? Ini kan bukan sinetron ikan terbang. Ini acara novel yang sengaja dibikin lucu biar puasanya makin semangat. Yakin Pak Haji menertawakan Ibu Kalsum. Lah simbahnya keterlaluan. Masa iya gajah Jihan? Itu kan konteksnya, Mbah sama saja menyamakan Jihan dengan gajah. Balas Ibu Kalsum. Lah, kenyataannya juga gitu.
Jihan masih kayak gajah walau ngakunya sudah turun 5 kilo. Yakin Pak Haji? Jadi ini serius? Yah, Mbah. Nanti ada tambahan Jihan dibikinin tempat khusus berarti biar lebih elegan, ucap Sofia yang dalam hatinya sudah langsung mengucap syukur. Tak menyangka, orang yang selalu membuat ulah malah menjadi orang pertama yang menciptakan terobosan baru dalam usaha rumah makannya. Rumah makannya akan disewa mirip restoran apalagi hotel ternama. Tempat khususnya jangan kuburan, yah, Sof. Soalnya saya belum siapin kain kafan buat si Jihan. Lanjut Pak Haji yang kali ini kembali tertawa. Namun, baik Ibu Kalsum maupun Sofia langsung menggeleng tak habis pikir. Ini yang mau sunat, kelak bakalan jadi calon musafir cinta pemuja janda. Pokoknya kobaran api pemuja janda enggak akan ada matinya. Paling nanti dia jatahnya di novel Mas Daim, yah, Mas. Ucap Pak Haji Lak. Bersama tawa yang akhirnya reda, ponsel Sofia berdering. Dering tanda video call masuk. Dari nomor baru, dan Sofia tak berniat mengangkatnya. Bahkan walau terulang 3 kali, Sofia tetap membiarkannya. Sekarang memang banyak penipuan dengan modus macam-macam, ucap Ibu Kalsum. Sini, Sof. Biar saya yang jawab. Kalau niatnya memang enggak benar, biar saya kirim doa balasan. Yakin Pak Haji? Langsung pingsan kayaknya pihak sana kalau lihat wajah yang keluar, malah wajahnya Simbah. Komentar Ibu Kalsum yang lagi-lagi terbahak. Pingsan? Pingsan pihak sana. Lirih Pak Haji bersemangat menerima ponsel Sofia. Bersama sang mamah mertua, Sofia jadi serius menyimak. Pak Haji sudah langsung menjawab, membuat layar ponsel Sofia dihiasi gambar lain. Halo, Assalamualaikum. Heh, mantan jandaku. Pak Haji langsung heboh lantaran yang menelepon sungguh Widi. Innalillahi, kok Mbah Haji? Balas Widi. Belum, Di. Saya belum mati. Namun ditinggal nikah apalagi hijrah ke Jakarta sama kamu, saya nyaris hilang arah. Apalagi sampai sekarang, saya belum menemukan janda pengganti. Gini loh, Di. 2 minggu lagi saya ada hajatan. Kamu saya undang dan wajib datang. Acaranya di rumah makan mbak kamu. Kalau kamu sampai enggak datang, saya kirim tel asteris lu dari sekarang. Ucap Pak Haji langsung heboh. Widi langsung sibuk menahan tawa. Jangan ketawa-tawa, kamu. Soalnya kamu tambah cantik kalau ketawa. Nanti saya makin susah mau opeonnya. Protes Pak Haji. Seorang pramusaji datang dan mengabari Sofia bahwa di bawah ada tamu yang mencari Sofia. Walau tidak merasa membuat janji, Sofia pun tetap menemui tamu yang dimaksud. Seorang wanita parubaya dan wajahnya sangat Sofia hafal walau mereka jarang bertemu. Wanita itu berdiri di sebelah kasir sembari menyunggingkan kemarahan dari tatapan tajam dan juga gerak bibirnya. Ibu Lasmi, mamahnya Bilqis. Wanita itu merupakan tamu yang dimaksud. Ibu Lasmi, kenapa? Kenapa dia sesinis ini? Bahkan sebelum ini kami tidak pernah berkomunikasi karena walau aku dan Mas Kala datang ke rumahnya secara khusus untuk meminta restu pernikahan, Ibu Lasmi maupun Pak Iman sang suami, enggak datang. Dan semenjak itu, kami enggak pernah komunikasi lagi karena memang telanjur malas berurusan dengan orang tua Bilqis yang mata duitan. Batin Sofia yang langsung merasa tak nyaman dengan cara sekaligus sikap Ibu Lasmi. Baru datang, wanita itu langsung menyikapinya dengan bengis. Jauh di alam sana, Bilqis menangis melihat semua ini. Sengit Ibu Lasmi. Menangis karena tahu, orang tuanya haus harta. Tepis Sofia walau berbicara lirih tetap menusuk. Sudah ia duga, masalahnya masih sama. Ibu Lasmi yang walau memakai gamis tapi tidak sampai menutupi kepalanya menggunakan jilbab, masih bertahan bersedekap sembari menatap sengit Sofia. Saya dan Mas Kala sekeluarga, kami merasa tidak memiliki masalah dengan ibu sekeluarga. Coba diingat, terakhir kita bertemu, aku dan Mas Kala meminta restu, tapi yang ibu bahas harta. Tegas Sofia yang kemudian berkata, itu kenapa? Apa yang ibu katakan ada benarnya?
Bahwa jauh di alam sana, Mbak Bilqis menangis darah karena harus menanggung malu atas sikap orang tuanya yang haus jatah warisan. Memang harusnya semua ini jadi milik Bilqis, kan? Hanya karena Bilqis sudah enggak ada, dan kamu berhasil memperdaya Kalandra sekeluarga, semuanya sepakat dukung kamu. Kamu mengeruk semua jatah Bilqis. Datang-datang ke sini niatnya buat melepas rindu masuk ke kamarnya apa bagaimana? Sudah jadi rumah makan. Pas saya tanya ini punya siapa, semuanya kompak bilang, Ibu Sofia. Ibu Lasmi benar-benar gregetan. Emang dasar, kamu, wanita mata duitan yang hobinya menjerat pria kaya. Lanjut Ibu Lasmi dan kali ini lebih gregetan lagi. Coba tolong ulangi, apa yang tadi Ibu Lasmi katakan, ucap Sofia benar-benar tegas. Ibu Lasmi tak langsung menjawab, tapi ia masih menatap Sofia dengan tatapan yang begitu keji. Tampang yang bagi Sofia lebih mirip penjahat. Ibu Lasmi, kalau ibu benar-benar punya hati apalagi harga diri, ibu enggak mungkin bersikap seperti ini. Ibu enggak mungkin tiba-tiba menyerang saya. Sekarang, pilih tempat duduk paling nyaman dan ayo kita selesaikan apa yang menurut ibu sebagai masalah, dengan masalah sekeluarga. Tegas Sofia yang kemudian sengaja mencari-cari keberadaan pekerjanya yang nganggur. Mbak, tolong bantu ibu ini cari tempat duduk. Kalau memang ibu ini macam-macam, cukup tinggal saja, enggak usah diladeni. Ucap Sofia. Rasa kesal akibat tudingan tak beralasan dari Ibu Lasmi membuat Sofia gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan melangkah ke depan, keluar dari rumah makan. Berharap, di tengah suasana yang mulai petang, Kalandra juga datang. Namun untuk sekarang, Kalandra belum datang. Sementara di belakang sana, Ibu Lasmi juga tak kunjung pergi memilih tempat duduk. Malahan, Ibu Lasmi masih memandangnya dengan keji. Sadar ponselnya masih dipakai oleh Pak Haji untuk menerima telepon video dari Widi, Sofia sengaja menggunakan ponsel rumah makan untuk menghubungi Kalandra. Tentunya, kenyataan tersebut membuatnya berdiri bersebelahan dengan Ibu Lasmi. Jangan mengada-ngada, katakan saja yang sebenarnya. Tegas Ibu Lasmi yang walau berucap lirih, hasilnya tetap nyelekit. Sofia menatap tak habis pikir Ibu Lasmi. Ibu sudah tua, tapi enggak tahu sopan santun, ya. Jangan lupa, saya ini ibunya Bilqis, istri pertama Kalandra. Ucap Ibu Lasmi sampai menaikkan suaranya di tengah kenyataan kedua matanya yang mendelik menghakimi Sofia. Beberapa dari mereka yang ada di sana, langsung terkejut kemudian menjadikan kebersamaan Ibu Lasmi dan Sofia sebagai fokus perhatian. Apalagi bagi mereka yang mengenali Sofia khususnya para karyawan. Salah satu dari mereka sampai ada yang buru-buru naik ke lantai atas kemudian mengabarkannya kepada Ibu Kalsum. Sayang, ini kamu. Sergah Kalandra dari seberang dan seolah langsung mengenali Sofia. Tanpa mengalihkan tatapan tajamnya dari kedua mata Ibu Lasmi, Sofia berkata, cepat pulang, Mas. Di sini ada yang sedang ngamuk minta jatah warisannya Mbak Bilqis. Biasa, drama kejar tayang yang mengharuskan Mbak Bilqis jadi ATM berjalan. Mulut kamu kalau ngomong dijaga, ya, Sof. Karena andai bukan gara-gara kamu, adiknya Bilqis enggak akan jadi janda. Andai kamu enggak menikah dengan Kalandra dan justru adiknya Bilqis yang dengan Kalandra. Tegas Ibu Lasmi yang sebenarnya belum selesai, tapi lagi-lagi, Sofia menahannya. Dikiranya Ibu Tuhan, atur-atur kehidupan orang. Tegas Sofia. Di lantai atas, Ibu Kalsum tengah sibuk membujuk Pak Haji untuk menjaga Daim maupun si kembar. Tolong jaga sebentar, kesal Ibu Kalsum. Mereka masih kecil-kecil, apalagi yang kembar. Takut Pak Haji. Yang kembar kan ada di troli. Sudah biarin saja, paling cek takut ada nyamuk. Kalau Mas Daim cukup diajak ngobrol. Yakin Ibu Kalsum? Enggak bisa, lah, saya enggak bisa jaga anak. Saya cukup bagian bikinnya saja yang enak. Yakin Pak Haji? Wong gemblung, emang.
Tegas Ibu Kalsum yang artinya sama saja mengatai Pak Haji Gil *A. Tak mau Sofia diapa-apakan oleh mantan besannya, Ibu Kalsum sengaja membawa Daim, dan memaksa Pak Haji untuk menjaga si kembar yang masih anteng tidur di dalam troli masing-masing. Ibu DPR, enggak bisa, ih. Tegas Pak Haji yang kali ini merengek-rengek. Cuma ditungguin, sambil dicek takutnya ada nyamuk. Lirik Ibu Kalsum yang kali ini benar-benar gregetan. Di lantai bawah, Sofia masih menempelkan ponsel khusus rumah makan ke telinga kanannya. Tatapannya masih lurus pada Ibu Lasmi yang masih menatapnya penuh kebencian. Wanita bergaya glamor itu seolah memiliki dendam kesumat kepadanya. Ada apa ini, Mbak Lasmi? Mbak enggak malu dilihatin banyak orang. Ucap Ibu Kalsum masih di tengah-tengah anak tangga. Ia masih melangkah dengan hati-hati walau ia melakukannya sangat buru-buru. Saya hanya ingin menuntut hak saya. Tegas Ibu Lasmi sesaat setelah ia duduk di ruang Pak Haji terjaga untuk kembar. Jujur, melihat ada 2 troli bayi berisi bayi yang kiranya berusia sebaya, membuatnya kikuk. Karena sampai saat ini, ia memang sama sekali tidak mengetahui kabar terbaru Kalandra. Layaknya rumah makan Sofia, adanya kedua bayi itu juga baru ia ketahui. Entah anak siapa, tapi ia tak mau menduga-duga apalagi sampai menduga keduanya merupakan anak Sofia dan Kalandra. Karena jika itu sampai terjadi, dengan kata lain Sofia memiliki level jauh lebih tinggi ketimbang Bilqis. Sebab dulu saat masih bersama Bilqis dan hubungan Kalandra dengan Bilqis jauh lebih lama, keduanya baru akan sempat memiliki anak dan itu pun meninggal di kandungan bersama kematian Bilqis. Anda kelewatan, ya. Kalandra yang baru datang sudah langsung emosi. Anda, bukan lagi mama atau setidaknya ibu. Tak sedikit pun rasa hormat yang terpancar dari cara Kalandra. Istri saya baru melahirkan dan sekarang masih harus kasih ASI eksklusif. Lanjut Kalandra sengaja berdiri di sebelah Ibu Lasmi. Kalau ada apa-apa, Anda mau tanggung jawab. Bukankah sebelumnya sudah dijelaskan? Rumah ini haknya Sofia, istri saya. Ibu dari anak-anak saya. Rumah ini bahkan jadi tempat usaha keluarga. Saya sekeluarga merintisnya bersama Sofia. Kami apalagi Sofia bekerja, tidak asal menuntut hak seperti yang kini Anda lakukan. Sekarang coba lihat apa yang Anda lakukan. Anda minta jatah warisan. Enggak ngotak banget. Kalandra masih bicara penuh emosional dan tidak ada yang berniat menghentikannya. Atas dasar apa Anda menuduh Sofia merebut rumah ini dari almarhumah? Kan sudah dibilang, rumah ini dibangun murni dengan uang saya dan juga uang orang tua saya. Orang tua saya tipikal yang selalu memberi anak dan menantunya modal. Orang tua saya bukan orang tua yang selalu meminta modal seperti Anda. Enggak tahu diri banget Anda ini. Menjadikan anak sebagai sapi perah. Menikahkan anak demi dijadikan ATM berjalan. Mana ada keluarga laki-laki yang tahan kecuali mereka yang benar-benar sayang.